Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani. Jadi tujuan saya buat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah soal kurikulum perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rizky Amalia SPD MPD. Selamat menyaksikan ya. Yang selalu dilakukan oleh semua orang, baik dari sejak bayi, anak kecil, remaja, hingga dewasa, yaitu belajar. Belajar itu tidak mengenal waktu dan juga tidak mengenal umur, baik itu di kampus, di sekolah, di tempat kerja, sampai tua sekalipun. Semua orang harus terus belajar, karena belajar itu bisa mendewasakan kita loh. Tapi ingat, belajar tidak boleh sembarang belajar. Belajar juga harus dengan cara yang benar. Nah, di video kali ini saya akan mereview salah satu konten, yaitu konten YouTube Bapak Dodi Ferianto. Bapak Dodi Ferianto ini yaitu membahas tentang tips belajar matematika. Jadi, tips belajar matematika dari Bapak Dodi Ferianto itu ada 2 tips. Jadi yang pertama yaitu cara belajar yang benar. Banyak siswa yang belajar matematikanya sudah merasa rajin, tetapi nilainya kok masih jelek. Dan kok nggak bisa tetap matematika ya? Kenapa? Why? Karena banyak siswa cara belajar matematikanya itu dengan cara yang salah. Seperti menghafal rumus, mengikuti contoh-contoh soal, terus bagaimana cara langkah-langkah mengerjakan soalnya, dan dihafalkan cara mengerjakannya. what? Ya, cara belajar seperti itu ya sudah jelas salah ya. So, pasti kalian yang sedang menonton video ini, kalian bertanya-tanya dong. Terus, bagaimana cara belajar yang benar? Oke, jadi cara belajar yang benar itu adalah pahami dulu konsepnya. Jadi, kalau mau belajar matematika itu, tidak hanya belajar matematika saja sih, semua pelajaran ya. Ya, terlebih dahulu kita pahami dulu konsepnya, pahami ide-ide besarnya. Terus, bagaimana sih agar bisa untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di topik tersebut? Ya, jadi jawabannya itu adalah nikmati prosesnya, nikmati konsepnya, nikmati ide-idenya. Dan Bapak Dodi Ferianto untuk belajar matematika itu dia dengan cara menganalogikan seseorang belajar bermain gitar. Nah, jadi cara orang belajar bermain gitar itu ada 2 cara. Jadi yang pertama adalah menghafal chord, kunci gitar C minor, F, G, sampai ia bisa menyanyikan sebuah lagu. Terus yang kedua itu adalah memahami nada, mendengarkan nada, sampai ia bisa menyanyikan sebuah lagu yang ia sukai. Nah, dengan 2 cara ini kalau kita perhatikan, ya jelas akan lebih cepat untuk yang menghafal chord agar ia bisa menyanyikan sebuah lagu yang ia sukai. Cara seperti itu ya jelas cepat, tapi tidak bisa berkembang. Berbeda dengan orang cara belajarnya itu memahami nada, mendengarkan nada. Ya jelas cara seperti ini prosesnya lama untuk bisa memainkan sebuah lagu yang ia sukai. Nah, cara ini pelan tapi pasti. Orang belajar dengan cara ini bahkan bisa jauh lebih berkembang dan bahkan bisa lebih pesat nantinya. Sama halnya dengan belajar matematika. Nah, kalau kita belajar dengan cara menghafal rumus, mengikuti contoh soal, menghafal langkah-langkah yang ada pada contoh soal, ya memang nilainya bagus, tetapi kita tidak paham apa yang sedang kita pelajari. Cuma menghafal saja, ya besok nilainya bagus. Setelah ujian, pasti bakal lupa semuanya. Biasanya seperti itu. Berbeda dengan orang yang coba memahami konsepnya, menikmati ide-idenya, terus mengembangkan sendiri ide-idenya. Ya memang gak mudah, jauh lebih sulit ya. Pak Dodi Ferianto yakin bahwasanya dengan cara memahami konsep, terus memahami ide-ide yang ada tertera di topik tersebut, dan bisa bagaimana cara memecahkan problem-problem yang ada di topik itu. Idenya yang diambil, bukan hafalan caranya. Nah, dengan cara itu bisa berkembang, bahkan bisa lebih pesat. Berbeda dengan orang yang cara belajarnya itu hanya menghafal saja. Terus yang kedua adalah konsisten. Memang untuk kunci kesuksesan apapun itu pasti dibutuhkan yang namanya itu konsisten. Apalagi dengan belajar matematika, ya jelas sangat dibutuhkan yang namanya konsisten. Nah, jadi tips belajar matematika itu cara belajar yang benar dan konsisten. Kedua-duanya ini harus dijalankan. Kenapa? Karena banyak juga yang konsisten, tapi cara belajarnya salah. Ya nggak sia-sia juga sih, tapi sangat disayangkan.
seharusnya ia bisa belajar lebih banyak, bisa lebih berkembang lagi. Seperti itu. Jadi tips belajar matematika itu yang pertama adalah cara belajar yang benar dan konsisten. Kedua-duanya ini harus dijalankan ya. Oke? Nah, jadi itu dia tips belajar matematika menurut Bapak Dodi Ferianto. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.